Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi Sabtu 15 Januari 2022. Yesus untuk orang berdosa. Inspirasi Injil diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sobat Katolikana, dalam sinetron anak remaja biasanya terbentuk dua kelompok, yaitu kelompok anak-anak kaya versus anak-anak miskin. Mereka yang kaya biasanya suka menindas, membuli, dan nyinyir pada mereka yang miskin. Jika ada orang yang kaya datang membantu atau jatuh cinta dengan seorang di kelompok anak miskin, maka dia pun akan ditindas dan dibuli. Sobat Katolikana, Injil pada hari ini berkisah tentang panggilan Yesus terhadap orang-orang berdosa. Dalam kultur orang Yahudi, mereka yang masuk dalam kategori orang berdosa adalah mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai, pelacur, dan penderita kusta. Daftar orang-orang ini perlu dijauhkan dari masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan jika ada yang berteman atau bahkan duduk makan bersama mereka. Berlawanan dengan arus zaman, Yesus memiliki cara berpikir yang terbalik. Yesus justru bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus tidak sungkan untuk duduk dan makan bersama mereka. Jika sudah duduk dan makan bersama, tentu tidak ada lagi jarak antara Yesus dengan para pendosa. Mereka menikmati menu dari tungku dan panci yang sama. Dengan duduk dan makan bersama, Yesus mengangkat derajat mereka yang berdosa. Sebagaimana kultur yang telah terbentuk, tentu ada saja yang nyinyir dengan apa yang dilakukan Yesus, terutama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak suka karena yang makan dengan Yesus adalah orang-orang yang perlu dan pantas dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat. Sobat Katolikana, inilah gambaran nyata masyarakat kita. Yang paling diperhatikan adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Biarpun ada 1000 lebih kebaikan dibuat, tetapi bila ada setitik noda kecil saja, noda kesalahan itu langsung menjadi sorotan. Orang-orang akan fokus melihat noda kesalahan kecil, kendati terpampang jelas kebaikan di depan mata. Cap miring pun akan dengan mudah ditempelkan. Jangan lupa, orang-orang itu adalah kita. Orang-orang itu adalah diriku. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu. Kirimkan aku roh kebijaksanaan dalam berelasi dengan sesama. Mampukan aku untuk bisa menjadi pribadi dewasa yang mau membangun relasi yang baik dengan sesama, tanpa memandang bulu, tanpa memandang seberapa banyak noda dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan untuk orang lain dan diriku. Mampukan aku untuk mencintai dan menerima mereka sebagaimana Engkau telah mencintai dan menerima mereka. Amin. Demikian, Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana
media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.